Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Raja Habasyah masuk Islam. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah kedua ini banyak sekali jumlahnya, maka para kafir Quraisy telah mengutus 2 orang utusan untuk menghadap Raja Habasyah. Nama Raja Habasyah adalah Raja Najasyi yang memeluk agama Nasrani. Mereka utusan kaum Quraisy itu membawa serta hadiah yang dipersembahkan kepada sang raja, agar sang raja menolak dan mengusirnya para kaum muslimin yang memasuki negerinya. Sebagai juru bicaranya orang Quraisy kafir, yaitu Amr bin As, 2 utusan itu mengutarakan maksudnya di hadapan Raja Najasyi. Wahai Raja, beberapa anak yang bodoh-bodoh dari antara kita telah masuk negeri ini. Maksudnya adalah kaum muslimin mengikut Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan agama kaum nenek moyang mereka, dan mereka mengadakan satu agama baru yang kami dan engkau wahai Raja tidak mengetahuinya. Kami ini diutus kepadamu oleh bapak-bapak paman mereka dan keluarga mereka, supaya engkau kembalikan orang-orang yang berhijrah itu kepada mereka ini. Kata sang Raja Najasyi, aku tidak akan mengusir mereka, kaum yang berhijrah ke sini, dan tidak akan mengabulkan permohonan kalian berdua sebelum saya mendapat laporan dari utusan kaum muslimin itu. Raja Najasyi adalah seorang Raja Habasyah yang adil, bijaksana, dan suka menghormati tamu. Akhirnya dipanggillah utusan dari kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah yang kedua kali ini, diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicaranya. Di hadapan sang Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib berkata, wahai sang raja, kami ini adalah orang-orang jahiliyah penyembah berhala, pemakan bangkai, suka mengerjakan kejahatan-kejahatan, pemutus hubungan kekeluargaan, tidak baik kepada tetangga, yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Sehingga Allah mengutus seorang Rasul yang kami mengetahui nasabnya, kebenarannya, amanatnya, penjagaan akan dirinya, lalu ia mengajak kami kepada mengesahkan Allah, supaya kita tidak menyekutukan Allah. Kami mencabut persembahan kami kepada berhala-berhala. Ia memerintah kami untuk berkata yang benar, menghubungkan keluarga, dan berbuat baik kepada tetangga, menjauhi yang haram-haram dan pembunuhan. Ia melarang kami berbuat yang keji-keji dan berdusta, dan makan harta anak yatim. Ia memerintah kami menyembah Allah, yaitu yang Esa, lalu kami beriman kepadanya, dan kami benarkan dia. Setelah mendapat laporan dan keterangan dari Ja'far bin Abi Thalib mengenai ajaran Islam dan pembawanya, yaitu Muhammad, maka Raja Najasyi beserta pati-pati dan pendeta-pendeta sama masuk Islam, dan membiarkan kaum muslimin tinggal di dalam negerinya. Maka kedua utusan dari kaum Quraisy pulang dengan tanpa membawa hasil apa-apa. Peristiwa masuknya Islam Raja Najasyi itu terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian, tepatnya pada bulan Rajab.
Peristiwa masuknya Islam Raja Najasyi atau Raja Habasyah dengan para pendeta-pendetanya diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 82 yang menjelaskan bahwa pemuka-pemuka Nasrani dalam hal ini adalah Raja Najasyi yang memahami dan menghayati kitab sucinya lebih dekat kepada Islam daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Setelah Raja Najasyi masuk Islam bersama para pendeta-pendeta, tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Pada waktu beliau meninggal dunia, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menyuratinya, yaitu surat jenazah untuk Raja Habasyah. Dan inilah awal sejarah permulaan sholat jenazah terhadap orang gaib atau sholat gaib yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW. Demikianlah kisah sekilas masuknya agama Islam Raja Habasyah. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.